Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk boron cair atau pupuk super boron. Nah, mungkin yang tersobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk super boron ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk super boron atau boron cair yang dilengkapi dengan magnesium dan juga Te atau trace element. Nah, ini sebagai pupuk pelengkap sobat ya, pupuk pelengkap cair ini. Kemudian di sini ada keterangan keunggulannya. Jadi yang pertama itu mempercepat pertumbuhan tanaman, mencegah layu dan rontok bunga dan buah, meningkatkan hasil produksi tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit, meningkatkan kualitas hasil panen lebih tahan lama dalam penyimpanan, akar tanaman lebih cepat menyerap unsur-unsur hara yang berada di dalam tanah. Kemudian di sini ada keterangan komposisinya. Yang pertama itu ada kalsium sebanyak 22%, ada magnesiumnya 15%, ada silikanya 6%, kemudian boronnya di sini 40%, ada karbonatnya juga 17%, kemudian ada Fe atau besinya itu 13%, dan juga ada zat mikronya sebanyak 8%. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada kalsium. Jadi fungsi utamanya itu untuk menguatkan dinding sel tanaman, membuat buah lebih keras, padat, dan tahan simpan. Kemudian mengurangi busuk ujung buah atau blossom end root. Selanjutnya meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, untuk gejala dari kekurangan kalsium ini, yang pertama itu ujung daun muda mati, kemudian busuk buah bagian bawah, dan juga pertumbuhan akar terganggu. Kemudian yang selanjutnya itu ada magnesium. Jadi fungsi utama dari magnesium itu sebagai unsur utama pembentuk klorofil, kemudian meningkatkan fotosintesis, membantu pengisian buah dan umbi, mengoptimalkan penyerapan fosfat dan kalium. Nah, untuk gejala kekurangan dari magnesium ini, yang pertama itu daun tua menguning di antara tulang daun. Selanjutnya pertumbuhan terhambat dan juga hasil panen menurun. Kemudian yang selanjutnya itu ada silika. Jadi fungsi utamanya itu untuk memperkuat jaringan daun dan juga batang, mengurangi serangan hama dan penyakit, membantu tanaman lebih tahan panas, hujan, dan juga kekeringan. Selanjutnya membuat daun lebih tebal dan tegak. Selanjutnya itu ada boron. Jadi fungsi utamanya itu untuk membantu pembentukan bunga dan buah, mencegah bunga dan buah rontok, membantu pertumbuhan atau fertilisasi dan pembelahan sel. Selanjutnya memperlancar transportasi gula dan karbohidrat ke buah. Nah, untuk gejala dari kekurangan boron itu yang pertama bunga gugur, buah kecil, pecah, dan juga bengkok. Selanjutnya ujung daun mati dan juga buah hampa. Selanjutnya di sini ada karbonat. Jadi fungsi utamanya itu untuk membantu menetralkan keasaman, memperbaiki struktur tanah, mendukung ketersediaan unsur kalsium, mengurangi racun aluminium dan juga Fe yang berlebihan di tanah. Kemudian yang selanjutnya ini ada Fe atau besi. Jadi fungsi utamanya itu untuk pembentukan enzim dan klorofil, mencegah klorosis atau daun menguning, mendukung pertumbuhan daun muda. Untuk gejala kekurangan Fe di sini yaitu daun muda menguning, tapi tulang daun tetap hijau. Selanjutnya di sini ada zat mikro atau Te atau trace element. Biasanya itu meliputi mangan, zinc, copper, molybdenum, dan juga yang lainnya. Jadi fungsi utamanya itu untuk mengaktifkan enzim dan juga hormon pertumbuhan, mendukung metabolisme tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap stres, membantu efisiensi penyerapan unsur makro. Nah, jadi secara ringkasnya, fungsi dari boron itu untuk bunga dan juga buah supaya tidak rontok, kemudian kalsium itu untuk buah keras dan juga tahan simpan, magnesium itu untuk fotosintesis dan juga pengisian buah, silika itu untuk tahan hama dan cuaca, karbonat itu untuk perbaikan tanah, Fe itu untuk daun hijau dan juga sehat, kemudian Te itu untuk optimalkan metabolisme. Nah, jadi untuk pupuk super boron ini lebih disarankan itu digunakan untuk fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan, karena manfaat utamanya itu supaya bunga tidak rontok, pembuahan sempurna, dan juga buah lebih besar dan juga padat. Nah, untuk waktu disarankan penggunaannya itu pada saat menjelang berbunga, awal berbunga, dan setelah jadi buah atau pentil buah. Dan kalau sobat ingin menggunakannya untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan juga bisa sobat ya, tapi dengan dosis yang lebih ringan. Jadi tujuannya itu untuk mendukung pertumbuhan akar dan daun. Jadi fokus utamanya itu di unsur magnesium, kalsium, dan juga Fe-nya atau besinya. Jadi dengan dosis yang lebih rendah dan juga dengan interval yang lebih lama. Kemudian sini ada catatannya sobat ya, kocok dahulu sebelum digunakan. Terapkan 7-14 hari sekali untuk pencegahan atau 5 hari sekali untuk penanggulangan. Selanjutnya di sini ada dosis dan juga cara penggunaannya. Jadi untuk tanaman padi, jagung kedelai dan juga kacang-kacangan, cabai, terong dan tomat, sayuran, kemudian ada semangka, melon dan tanaman semusim lainnya. Dan juga untuk tanaman pisang, dosisnya itu 5 tutup botol untuk 10 liter air atau 1 tangki, intervalnya itu 1-2 kali seminggu. Kemudian untuk tanaman mangga, rambutan dan juga tanaman tahunan lainnya, dosisnya itu 5 tutup botol per 10 liter air, intervalnya itu setiap 1-2 minggu sekali.
Selanjutnya untuk tanaman lada, kopi, dan juga coklat, dosisnya juga sama, 5 tutup botol untuk 10 liter air, intervalnya itu 3-2 minggu sekali. Kelapa sawit juga sama, 3-2 minggu sekali. Selanjutnya untuk tanaman jahe, dosisnya itu 3 tutup botol per 10 liter air, di umur 1-2 bulan. Kemudian untuk tanaman rumput-rumputan, dosisnya itu 3 tutup botol per 10 liter air, intervalnya setiap minggu sekali. Tanaman hias juga sama sobat ya, 3 tutup botol per 10 liter air, intervalnya juga sama, 1 minggu sekali. Dan ini juga bisa dicampur dengan pupuk dan juga pestisida. Jadi ini tuh aman dicampur dengan insektisida yang kontak dan juga sistemik. Kemudian juga bisa dicampur dengan fungisida kecuali yang bersifat basah. Bisa juga dicampur dengan pupuk daun NPK misalnya yang cair. Bisa juga dicampur dengan perata atau perekat. Dan pupuk ini tidak disarankan dicampur dengan pupuk alkalis tinggi, pupuk fosfat pekat, dan juga pupuk kalsium lain dengan dosis yang tinggi. Dan ini diproduksi dari CV Arsaka Jaya Agro ya sobat ya, dari Jawa Timur. Kemudian untuk harga dari pupuk super boron ini yang kemasan 1 liter. Ini tuh saya belinya di toko online di Shopee, harganya itu sekitar 20-30 ribuan lah. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena akan ada diskon ataupun potongan harganya juga. Nah kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya sobat ya. Sobat klik aja di sini, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk super boron ini. Tadi berwarna kuning ya sobat ya, seperti ini nih. Ini agak kental dia untuk cairannya itu. Untuk baunya ini agak menyengat sobat ya, tapi tidak terlalu menyengat sekali. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan pupuk super boron cair ini. Nah di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita gunakan untuk tanaman hias sobat ya. Tadi itu untuk tanaman hias itu dosisnya sekitar 3 tutup botol untuk 10 liter air. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 4,5 tutup botol aja sobat ya. Nah selanjutnya bisa kita aduk ya sobat ya. Jadi berwarna kekuningan sobat ya, seperti ini tuh. Dan dia agak berbusa ini. Nah selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya. Semprotkan ke tanamannya seperti ini. Nah, anggap aja ini tanamannya sobat ya. Nah, untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk super boron cair ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk boron untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase generatif atau fase pembuahan, untuk meningkatkan hasil panen dan juga yang lainnya yang sudah disebutkan tadi, mungkin bisa menggunakan pupuk boron cair ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.